Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Terima kasih Mbak Ike ya. Iya Pak. Mbak Ike, terima kasih narasumber-narasumber lain yang sudah memberikan pengantar luar biasa. Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Pak David dari BNI 46. Ini menarik kenapa kemudian kami diajak di forum ini. Karena kebetulan kami dengan beberapa teman ini mengembangkan satu koperasi dengan nama Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia yang kita singkat menjadi Koperasi Kode Indonesia. Ini adalah koperasi jasa dan bentuknya adalah primer nasional, jadi anggotanya orang per orang di seluruh Indonesia. Dan kategorinya, jadi koperasi itu sekarang ada dikenal koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. Nah, kami ini koperasi jasa. Jadi jasanya apapun yang kita yang kita tangani, salah satunya adalah kami tanggal 3 kemarin melakukan penandatanganan dengan BNI 46 sebagai super agen 46. Jadi kami menjadi mitra untuk BNI apabila ada kawan-kawan yang pengen menjadi agen 46, kami yang membantu menjelaskan, kami yang membantu mengkolek informasi awal, dan selesai itu nanti dari teman-teman BNI setempat yang akan melakukan due diligence, melakukan validasi data dan seterusnya. Kita akan bicara tentang integrasi koperasi untuk pembangunan desa. Jadi mungkin saya bisa sampaikan bahwa kesempatan kali ini karena bicara tentang desa cerdas finansial, maka kami mencoba mengambil bagian yang koperasinya, yaitu integrasi koperasi dalam pembangunan desa next. Nah, yang kita pahami tentang desa cerdas, jadi kalau mencermati desa cerdas, maka konsep memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, itulah desa cerdas. Mungkin ini pemahaman kami, Mbak Nabila mungkin kurang pas atau kurang tepat, tetapi setidaknya menurut kami desa yang cerdas itu yang mampu memanfaatkan teknologi, mampu berinovasi, mampu berkolaborasi, dan endingnya adalah kualitas hidup masyarakat di desa. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan desa mandiri, bla bla bla, dan seterusnya. Ciri-ciri dari desa cerdas, karena sesuai topik kita adalah integrasi koperasi dalam pembangunan desa, maka kita mencoba mencermati dulu tentang desa cerdasnya. Desa cerdas itu setidaknya penggunaan teknologi digital, infrastruktur modern. Infrastruktur modern itu seperti apa? Ya, yang sekarang sudah banyak berjalan, ketika kemudian ngurus surat nggak perlu datang ke kantor desa, cukup menggunakan aplikasi, dan ini sudah berjalan. Dan saya pikir ini menjadi menarik yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia, itu tentang ruang komunitas digital desa. Jadi ruang komunitas digital desa ini akan, menurut saya akan menarik kalau kemudian kita kolaborasikan nih teman-teman yang di sana, kegiatannya apa sih? Salah satunya adalah mereka bisa menjadi mitra, menjadi agen 46, di mana mereka bisa ada pengembangan bisnisnya, dan kemudian di ruang komunitas itu edukasi tentang literasi finansial ini bisa dilakukan. Dan saya yakin nanti dari BNI akan dengan gampang mensupport. Lalu kata nih, oh di ruang komunitas digital desa di desa ini umpamanya, oh ini kantor cabang terdekatnya di mana, tinggal diinformasikan, bikin edukasi tuh, bagaimana cara bikin kris, bagaimana
bagaimana melakukan transaksi-transaksi dan seterusnya. Jadi ini sangat mungkin kolaborasi itu dilakukan. Nah, yang kemudian ciri-ciri dari desa cerdas adalah agendanya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi ini yang mungkin menjadi menarik ya, kita menjadi bagian menariknya adalah kalau konsep pemberdayaan masyarakat itu bagaimana? Ya masyarakatnya yang berdaya. Jangan kemudian jadi salah ketika BUMDes membuat bisnis yang itu mematikan bisnisnya masyarakat. Ya kan? BUMDes bikin toko, padahal di sebelahnya tokonya Bu Umi mamanya, di sebelahnya tokonya Pak Amir. Nah, BUMDes bikin toko yang kemudian produknya sama dijual. Ya artinya tidak cerdas dia. Dia sedang mematikan bisnis dari warganya. Nah, setidaknya mengambil perannya di mana? Mengambil perannya karena di sini banyak yang membutuhkan produk tertentu, maka BUMDes menjadi grosir, menjadi pedagang besarnya untuk bagaimana mensuplai itu dan seterusnya. Nah, inilah yang mestinya ini saya yakin teman-teman di kader digital, teman-teman tenaga pendamping itu pasti sangat paham. Nah, inovasi ekonomi itu yang kayak apa? Ya penerapan dalam konsep ini adalah taruh kata yang tadi sudah disampaikan tuh IoT, melakukan penyiraman tanaman tidak perlu harus datang ke kebun. Umpama nih teman-teman yang punya kolam, nggak perlu datang ke kolam, cukup dari handphone langsung diatur jam segini kasih makan, habis itu dicek di handphone lagi, oh ini kondisi airnya kurang begini, oh ini tanaman. Nah, itu bagian dari inovasi-inovasi yang perlu. Iya, nah ini tantangan untuk teman-teman dari duta digital maupun kader digital. Kalau kader sama duta kayaknya tinggal duta ya. Nah ini mungkin perlu ada satu forum khusus nih ngobrolin tentang duta-dutanya kayak apa ini. Kalau dutanya ternyata sudah sangat luar biasa, pasti dia akan bisa menghasilkan kader-kader yang luar biasa kan gitu. Nah kalau dutanya sendiri masih kurang klik, ya bagaimana kita berharap tentang kader-kadernya kan gitu. Oke, berlanjut. Berikutnya kita bicara tentang desa cerdas finansial. Nah, desa cerdas finansial ini dalam frame kami, dalam pemahaman kami adalah bagian dari desa cerdas yang fokus pada kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara efisien dan mandiri. Nah, indikasi-indikasinya mungkin nanti materinya bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi indikasinya jelas, literasi finansial yang cukup tinggi. Jadi yang paling gampang aja deh. Karena ketidaktahuannya gitu kan, karena kurang diedukasi, maka kemudian ketika belanja di toko online mamanya, kemudian ada di situ jelas bahwa toko online menyampaikan tidak boleh ada komunikasi langsung di luar dari chatting yang ada di aplikasi. Ternyata selesai pesan, tahu-tahu ada WA masuk, ya kan, dari penjual. Oh, Bapak melakukan pemesanan ini ya, bla bla dan seterusnya. Akhirnya, oh iya betul, Bapak akan kita bisa kasih fasilitas lebih. Caranya nanti Bapak kirim aja OTP. Jadi kodenya dikirim ke kita supaya nanti kami bisa klaim untuk jadi itu. Begitu dikirim, kejadiannya apa? Kejadiannya di aplikasi kita sudah tercatat, sudah menerima barang itu. Akhirnya barang yang kita beli nggak pernah dikirim. Ketika kita klaim, loh sudah ada bukti bahwa Anda sudah melakukan penerimaan. Nah pada saat dikirim OTP itu sebenarnya akun kita sedang diambil alih oleh mereka untuk kemudian melakukan verifikasi sudah diterima dan sudah memberikan komentar. Nah ini bagian-bagian yang menjadi penting untuk kita berikan literasi.
kita berikan informasi hal yang mungkin, nah ini mungkin kalau di desa mungkin yang kelas menengah lah ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pinjam alah cuma masih sisa berapa, udah nggak dibayar gitu kan ke perbankan umpamanya, atau ke lembaga-lembaga keuangan yang tercatat di OJK. Otomatis karena kita itu tidak melakukan pembayaran, maka kita bisa jadi di blacklist, artinya data kita itu hanya karena utang 100.000 yang sudah 3 tahun nggak dibayar-bayar, pas kita ngajukan kredit perumahan nih ke BNI gitu kan, padahal secara duit, secara bisnis kita lagi bagus-bagusnya, Pak David langsung bilang, nggak bisa ini, BI cekingnya bermasalah. Loh, bermasalah di mana? Ada nyangkut 100.000. Nah ini bagian dari bagaimana kita memberikan literasi finansial ke masyarakat. Nah kemudian bagaimana memberikan layanan keuangan secara formal. Nah ini mungkin dengan keberadaan agen 46 dan seterusnya, itulah layanan keuangan secara formal. Dalam konteks kalau dulu layanan formal itu kita mesti datang ke kantor bank. Kalau sekarang cukup datang ke mitra-mitranya, agen 46 kan gitu. Nah, transparansi keuangan desa. Transparansi keuangan ini menarik nih, Mbak. Jadi kalau sekarang ini kan sudah ketika kemarin sudah ada bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai didorong untuk cashless, ya kan? Gus Menteri menyampaikan itu. Pertanyaannya, ketika cashless, ini kan KPM, masyarakat miskin, nggak punya tabungan dan seterusnya kan gitu. Akhirnya kemudian nggak bisa lah cashless. Nah, dengan adanya agen 46 ini sangat bisa. Kenapa? Karena ketika kemudian BUMDes atau ruang komunitas desa digital tadi jadi agen 46, mereka tinggal datang ke agen untuk kemudian bisa membuka rekening. Beberapa orang tidak mau buka rekening karena kantor banknya jauh, ATM-nya nggak ada, kan gitu. Habis itu tiap bulan kalau nggak ada transaksi duitnya dipotong 30.000 lah, ada yang 25, ada yang 10 kan gitu, dengan alasan administrasi dan seterusnya. Nah ini tadi Pak David sudah menyampaikan nggak ada tuh. Nah nanti tinggal ditanya lanjutan, Pak David nggak ada biayanya, itu dapatnya apa? Pegang ATM apa enggak? Pegang buku apa enggak? Atau kemudian catatannya jadi ingat dan seterusnya kan gitu. Nanti Pak David mungkin bisa salah satu pertanyaan yang mungkin kita bisa sampaikan. Jadi indikasi desa cerdas finansial ya desa yang telah mengadopsi aplikasi-aplikasi mobile untuk pengelolaan keuangan desa, badan usaha milik desa, atau desa yang sudah memfasilitasi pembayaran digital untuk warganya. Jadi taruh kata nih, kalau datang ke kantor desa, kemudian harus bayar pajak, namanya PBB, atau kemudian ada tagihan-tagihan ya kalau kita datang ke kantor layanan di depannya, kalau memang ada yang harus berbayar ke desa, udah ada krisnya, kita tinggal scan, selesai. Nah, ini bagian-bagian yang kalau kita lihatnya sebagai desa cerdas finansial. Kenapa? Karena ya ini bagian yang mungkin kadang kita kita mungkin kurang memahami bahwa ketika taruh kata nih, saya jualan bakso, kemudian saya pakainya kris, kemudian saya berusaha untuk orang-orang udah bayarnya pakai itu aja. Itu tanpa disadari, saya sedang membuat catatan bahwa tiap hari saya ada transaksi segini. Nah, pada saat saya mengajukan kredit usaha rakyat KUR ke Pak David atau ke timnya Pak David, tinggal dilihat bahwa sudah ada krisnya, tinggal dilihat transaksinya. Oh ya benar nih tiap hari. Ternyata ada peningkatan pembayaran dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu repot lagi mengingat-ingat tiap hari jualan laku berapa dan seterusnya. Jadi ini bagian dari cerdas finansial. Berikutnya
kita bicara tentang integrasi koperasi dalam pembangunan. Nah, yang saya perlu sampaikan, koperasi itu apa? Koperasi itu adalah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Kekeluargaan itu apa? Gotong royong itu apa? Kekeluargaan itu adalah cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah itu dengan kekeluargaan, dengan dibicarakan. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu cara bekerja. Jadi cara berpikirnya kekeluargaan menyelesaikan masalah, cara melakukannya dengan gotong royong. Nah, Kode Indonesia dalam konteks ini kami punya satu tagline bahwa kami ingin membangun Indonesia dengan cara berkooperasi sebenarnya. Memang ada yang berkooperasi nggak sebenarnya, ada banyak. Ketika berkooperasi, tetapi ketemunya kooperasi simpan pinjam, tapi lebih banyak pinjamnya daripada simpannya, ya kan? Iya, Kooperasi membantu anggota, tetapi ternyata prakteknya adalah rentenir dengan label kooperasi. Ini kan artinya mereka tidak berkooperasi yang sebenarnya. Iya. Kalau berkooperasi yang sebenarnya, kooperasi simpan pinjam itu adalah ajari dulu nyimpan, baru nanti diberikan kesempatan minjam. Karena kooperasinya kan kooperasi simpan pinjam, bukan kooperasi pinjam simpan kan gitu. Terbalik nah, ini bagian yang kemudian kenapa kita menyampaikan bahwa kami ingin membangun desa dengan cara berkooperasi yang sebenarnya. Nah, ketika berkooperasi yang sebenarnya, maka mungkin ini di sesi yang lain nanti, kalau bergabung ke Kode Indonesia itu jangan pernah berpikir tentang nanti akhir tahun SHU-nya dapat berapa. Tapi bergabung dengan Kode Indonesia yang menjadi utama adalah ada peluang-peluang bisnis yang kemudian berkembang, ada kemudian ruang-ruang peluang baru yang bisa dilakukan karena semangat kita adalah semangat koperasinya Bung Hatta, yaitu membantu diri sendiri bersama-sama. Jadi setiap anggota itu sedang membantu dirinya sendiri, tapi caranya bersama-sama. Kalau saya sendirian ke tempat BNI 46, mungkin untuk untuk jadi agen 46 umpamanya, berpikir untuk punya banyak di semua di banyak tempat, itu mungkin jadi ribet. Tapi ketika koperasi cukup dengan koperasinya, anggotanya tidak perlu ribet-ribet, udah lewat kita aja, kira-kira kayak gitu. Nah, integrasi ini adalah kondisi di mana semua pihak ini kemudian mengarah pada tujuan yang sama. Jadi bagaimana teman-teman bisnis seperti BNI, bagaimana teman-teman bisnis seperti koperasi, bagaimana teman-teman kampus, bagaimana teman-teman media, kita juga kebetulan ada media, bagaimana teman-teman pemerintahan yang kalau istilahnya tadi pentahelik gitu kan. Pentahelik itu ya semua bergerak bersama, tetapi yang menjadi penting adalah menetapkan tujuan bersama. Jangan bergerak bersama tapi di tujuannya masing-masing. Kredit nanti. Kampus ikut masuk tapi agendanya lebih pada supaya kuliahnya di tempat saya. Kan pada berebut kan gitu. Tapi lebih pada yuk sama-sama kita memajukan masyarakat dengan peningkatan kapasitas dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi lebih menarik. Jadi itu tadi tentang bagaimana kita memahami koperasi dan bagaimana integrasi. Jadi ketika integrasi koperasi dalam pembangunan, nah ini yang menjadi penting adalah bagaimana peran koperasi dalam konteks memperkuat ekonomi desa. Jadi saya perlu sampaikan ini baik ke salah satu yang sedang kita prepare ini setelah kami memulai dengan Agen 46, kita juga sedang memprepare, mencoba memberikan jawaban atas masalah yang sedang kemarin rada marak ini. Ojek online itu kan mereka pada protes karena potongan potongannya tinggi. Ini kami kebetulan tim IT kami sudah ketemu mendiskusikan. Insya Allah kami akan membuat satu prinsip aplikasi ojek online di mana tidak ada potongan komisi, tetapi lebih pada membership.
Jadi seperti koperasi Anda membership dulu, Anda dapat hak untuk kemudian buka menjadi mitra driver atau menjadi outlet untuk jualan makanan dan seterusnya. Karena ngeri juga nih, saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang tukang martabak, tukang apa itu 35% loh, Bos. Ini kan artinya ya dia nggak ngapa-ngapain aja sama yang orang yang ngerjain capek, dorong sore-sore berangkat dan seterusnya. Artinya ini ada ketidakadilan. Nah, kita mencoba mencari solusi. Nah, kemarin udah ketemu dengan tim untuk mendiskusikan aplikasi. Semoga Kode Indonesia bisa segera itu. Dan itu bisa dimanfaatkan di semua wilayah. Karena kalau sudah bicara aplikasi, maka udah borderless, udah nggak ada batas-batas nih. Mau dipakai di desa mana, ya tinggal mitra pengantarnya ada, yang jualan ada, udah selesai. Itu kira-kira integrasi koperasi dengan pembangunan di desa. Dan satu lagi, sebenarnya desa itu sekarang dengan kuatnya BUMDes itu sudah seutuhnya perintah Undang-Undang Dasar tentang ekonomi Indonesia itu ada di desa. Karena ada badan usaha milik desa, ya kan? Kemudian ada koperasi-koperasi yang di desa, kemudian ada juga bisnis-bisnis masyarakat di desa. Artinya, badan usaha milik desa ini sebagai entitas khusus. Kalau kita lihat ya, badan usaha milik desa itu kan beda sama BUMN sama BUMD. Mereka kan dasarnya PT. Iya. Ya kan? Kayak Pak David nih BUMN, tapi PT Persero kan gitu. Kalau BUMDes enggak, BUMDes ya khusus. Artinya ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kami dalam konteks ini pengen juga ayo berkolaborasi, kita integrasikan nih teman-teman BUMDes untuk kemudian bareng-bareng bersama-sama memperkuat potensi ekonomi desa. Berikutnya. Nah, ini peran koperasi. Jadi bagaimana kita akan bicara tentang akses modal, pendidikan pelatihan, transparansi, platform kolektif yang seperti tadi saya sampaikan, dan pemanfaatan teknologi. Jadi Kode Indonesia saat ini kerjasama dengan BNI dalam konteks Super Agen 46. Kita juga ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk perisai, teman-teman menjadi agen untuk membantu mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dengan Pegadaian kita juga untuk yang tabungan emas. Tapi setelah nanti dengan BNI nanti mungkin itu akan terintegrasi, karena pembayaran BPJS Ketenagakerjaan juga bisa di Agen 46 dan seterusnya. Saya pikir itu bagaimana kita mengambil peran atau koperasi mengambil peran. Akses permodalan ya ini bagian yang mungkin lebih pada tadi disampaikan oleh Pak David. Kalau sudah jadi Agen 46, jangan pertama pertanyaannya ini, karena beberapa udah banyak masuk nih. Jadi pertanyaan pertamanya adalah bisa dapat kur nggak? Bukan kita mengajak Anda untuk menjadi Agen 46 itu bukan dalam konteks untuk kemudian Anda dapat kur. Tapi bahwa kalau Anda itu sudah berjalan, kemudian dilihat ini bagus, maka punya potensi untuk dapat kur. Habis itu ketika ini berjalan dengan bagus dan ada grade-grade-nya ya, kalau nggak salah ya Pak, ada grade-grade-nya, pada grade tertentu Agen 46 ini bisa mereferensikan orang untuk mendapatkan kredit. Nah, kalau referensi kayak gitu, ada fee-nya juga, Pak. Jadi setiap yang dikerjakan itu akan mendapatkan manfaat. Nah, kira-kira seperti pendidikan dan pelatihan saya sudah perbincangan dengan teman-teman BNI, sangat mungkin untuk nanti membantu kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas UMKM. Bahkan kemarin juga sudah ada informasi yang kita terima akan ada secara khusus peningkatan kapasitas atau membantu UMKM
difabel ya Pak ya. Ya. Nah ini kan bagian yang menarik yang perlu kita dukung, kita kembangkan platform kolektif dan seterusnya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat berikutnya. Nah, manfaat integrasi, ya ini yang yang kita bisa lihat. Pertama adalah penguatan ekonomi lokal. Jadi kalau bicara Agen 46 nih, contoh nih, warung kelontong. Ketika pasang dia jadi Agen 46, maka kemudian peluang kunjungan orang menjadi lebih tinggi. Iya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di situ bisa beli pulsa. Iya, Di situ bisa top up listrik. Iya. Di situ bisa bayar angsuran dan seterusnya. Akhirnya kemudian terbiasa untuk datang ke situ. Karena terbiasa datang ke situ, pas nunggu pemberitahuan token pulsanya gitu kan, sambil tengok-tengok ada yang dibeli. Ada yang dibeli, kan kira-kira kayak gitu. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana kita menguatkan ekonomi lokal itu. Nah, hal yang lain taruh kata nih, umpama desa wisata, terus kemudian di loketnya itu juga jadi loket dari Agen 46. Iya. Kebayang nggak ketika kemudian di lokasi wisata ya, di kawasan desa wisata mungkin ada lokasi wisatanya, di situ kemudian semua bayar pakainya KRIS. QRIS itu otomatis semua yang ada di komplek itu ketika kemudian kita sebagai pengelolanya kan kita bisa menetapkan di sini nggak boleh bayar cash supaya semua tercatat bahwa penjualan diri seperti apa. Akhirnya kita bantu mereka untuk buka rekening dan kemudian punya QRIS-nya kan gitu. Itu udah satu sisi. Kemudian kita sudah membiasakan orang kalau mau masuk ke situ udah nggak perlu bawa dompet, yang penting bawa handphone. Bawa handphone, benar. Nggak di-scan kan gitu. Nah ini paling tidak ketika hal-hal seperti itu, penguatan ekonomi lokal desa pasti tumbuh. Nah, perluasan jejaring bisnis setelah itu. Ketika kita kemudian punya teman-teman di daerah, kita jadi tahu bahwa ini ada potensi ini, ini ada potensi ini. Kebayang ketika kemudian ada koneksi antar BUMDes umpamanya. Tapi apa harus BUMDes yang melakukan? Ya nggak harus juga. Disinilah kemudian bisa koperasi mengambil peran. Iya. Jadi mama nih kayak kemarin kami mendapatkan informasi ada nggak yang siap untuk membeli cengkeh dari wilayah ini kapasitasnya segini dan seterusnya. Nah forum-forum itulah yang kemudian kita berharap ketika ada integrasi dengan koperasi maka ada perluasan jaringan bisnis. Ketika perluasan jaringan bisnis otomatis akan ada pemberdayaan masyarakat di situ karena kebutuhan produk-produk dari desa itu untuk dari pihak luar semakin tinggi, maka otomatis masyarakat akan tumbuh dan bergerak. Jadi ini menjadi catatan penting bagaimana mengintegrasikan koperasi untuk desa ya. Bagaimana koperasi ini menjadi mitra strategis untuk segenap elemen bisnis di desa, entitas bisnis di desa. Kalau BUMDes posisinya adalah sebagai mitra. Tapi kalau teman-teman UMKM, dia bisa menjadi anggota koperasi, orang per orang. Tapi kalau BUMDes yang bisa jadi anggota koperasi karena koperasi kita primer adalah koperasinya anggotanya orang per orang, maka yang bisa menjadi anggota adalah pengurus BUMDesnya mungkin bisa jadi anggota koperasi. Tapi kalau BUMDes ya itu nanti posisinya sebagai mitra kita. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman kalau tadi Pak Dawi sudah banyak cerita tentang Agen 46. Jadi kalau pengen gampang dapat informasinya kayak apa? Mungkin sekarang ada yang sedang tidak mengikuti acara kita secara online, maka sebenarnya cukup gampang.
teman-teman cukup melakukan browsing, ketik aja agen46.my.id, insya Allah nanti akan langsung masuk ke landing page-nya Kode Indonesia khusus untuk Agen 46. Di situ ada banyak informasi, mulai dari ingin tahu tentang kisah-kisah sukses, video-video kisah suksesnya, ingin tahu produk-produk BNI-nya apa dan seterusnya. Dan di situ tinggal pencet tombol aja, dan kalau merasa sudah paham dan tertarik, tinggal klik aja untuk meminta gabung menjadi Agen 46. Dan selesai itu tim admin kami akan melakukan komunikasi untuk membantu proses. Dan setelah melakukan pendaftaran itu, maka kami akan menyampaikan ke BNI, BNI akan menyampaikan ke cabang terdekat untuk kemudian dilakukan due diligence, akan dilakukan pengecekan. Apakah data yang disampaikan itu benar, apakah data yang disampaikan itu valid. Ketika ya, maka kawan-kawan bisa saya sampaikan, dan ini nanti Pak David boleh juga mengkoreksi kalau saya salah, bahwa teman-teman Agen 46 yang kemudian teman-teman yang tertarik jadi Agen 46 ketika didatangi oleh petugas dan kemudian ya disetujui, maka teman-teman sudah langsung kerjasamanya, tanda tangannya dengan BNI, bukan dengan koperasi. Jadi langsung ke BNI? Langsung ke BNI. Jadi kami dari koperasi itu sebagai pihak untuk membantu memudahkan aja, daripada kamu repot datang ke kantor cabang yang mungkin jauh gitu kan, yang kemudian bisa jadi ongkosnya terlalu, nanti tanya apa, ada yang kurang lagi, balik lagi dan seterusnya kan gitu. Nah cukup dengan berkomunikasi atau meregistrasikan melalui Kode Indonesia, maka itu akan kita bantu, dan nantinya eksekusinya tetap dengan cabang. Dengan BNI. Artinya dengan BNI langsung. Jadi posisi teman-teman nanti tinggal kita kasih opsi mau gabung jadi anggota koperasi atau enggak. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kami membantu saja. Kira-kira itu. Jadi ini ya Pak ya, Koperasi Kode Indonesia tuh banyak memberikan kemudahan ya Pak ya. Ya. Seperti kepanjangan tangan Agen BNI 46 ya Pak betul, ya. Betul. Kan, Pak? Dan kami juga nantinya akan membuat satu komunitas yang menjadi Agen 46 melalui kami, itu akan kita bikin satu grup WA yang memang dia sudah di-approve. Kalau sekarang kan sudah ada grupnya, tapi lagi pengen mau bergabung nih. Iya, Pak. Udah hampir 40-an orang gitu kan, 40-an yang pengen bergabung. Begitu mereka prosesnya sudah kita lakukan dan approve, maka akan ada wadah untuk yang sudah jadi agen. Supaya diskusi bincang-bincang bisnisnya dan seterusnya, atau mungkin kalau ada kesulitan kami bisa langsung membantu. Kira-kira seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak kepanjangan, mohon maaf kalau udah dikasih kesempatan ngomong ini juga nggak apa-apa malas Pak Suryo. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.